Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Oke, materi kita kali ini adalah tentang dana desa di Indonesia. Oke, nah jadi pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang keuangan desa. Teman-teman, di sini kita akan mengulas ya secara eksplisit bagaimana dana desa yang ada di Indonesia. Oke, kita mulai dari dasar hukumnya dulu kali ya. Jadi dana desa itu dimulai sejak tahun 2015 sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Jadi melalui undang-undang itu salah satunya desa diberi otonomi keuangan yang sangat luar biasa. Hampir untuk dana yang digelontorkan di setiap desa yang ada di Indonesia itu mencapai kurang lebih 1 sampai 1,5 miliar setiap desa di Indonesia ya. Nah, apa sih tujuan utamanya dari dana desa tersebut? Jadi ada beberapa tujuan utama pemerintah kenapa menggelontorkan dana sebesar itu ke desa. Yang pertama untuk membangun infrastruktur ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga adalah peningkatan kemandirian ekonomi yang ada di desa. Kalau menurut data nih, teman-teman bisa dilihat di grafik sebelah sini bahwa memang alokasi transfer dana desa dalam APBN di Indonesia tahun 2024-2025 itu sampai menembus angka 70 triliun lebih ya, 70 triliun lebih. Nah, tapi sayangnya teman-teman, karena dana desa ini menjadi hal yang baru di pemerintahan desa di Indonesia, karena selama ini desa tidak pernah merasakan mengelola uang sebanyak itu. Akhirnya sebagian besar SDM kemudian pemerintah di level desa itu mengalami kesulitan untuk mengelolanya. Bahkan beberapa kasus korupsi dana desa ya, korupsi dana desa itu menjadi segmentasi tersendiri dalam kasus korupsi di Indonesia. Nih, datanya menurut Indeks Corruption Watch atau ICW sejak tahun 2016 sampai tahun 2022 ya, ada sekitar 400 miliar lebih ya, 400 miliar lebih dana desa yang sudah fix dikorupsi oleh baik itu kepala desa atau jajarannya dan lain sebagainya ya. Kemudian Polres Labuhan Batu Rabu sore akhirnya menahan KH, kepala desa Lobu Rampah, Kecamatan Merbau, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. KH yang menjabat kepala desa pada 2017 mendapat anggaran belanja pembangunan desa sebesar 1.345 juta rupiah untuk pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun setelah diaudit, oknum kepala desa tersebut tidak merealisasikan seluruh anggaran belanja dan tidak melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan volume belanja yang ditetapkan. Tindakan tersangka merugikan keuangan negara hampir 400 juta rupiah. jadi pada saat melakukan kejahatannya yang bersangkutan melakukan sendiri ya, sendiri kegiatannya. Jelas hasil dari penyidikan dan audit dari BPKP bahwa memang ada kerugian negara yang ditimbulkan ya, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya, tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Tersangka selanjutnya diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Labuhan Batu untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Azhar Effendi Manurung, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Nah, jadi selain manfaat yang diterima oleh desa, juga sebetulnya desa juga menghadapi tantangan yang luar biasa sulit untuk mengelola dana sebesar itu ya. Karena tidak banyak
desa yang memiliki SDM untuk mengelola dana sebesar itu. Tapi pemerintah tetap mendampingi sampai hari ini melalui kegiatan-kegiatan yang ada di kementerian. Ya. Nah, kita harus tahu dulu nih, agar kita pemerintah desa misalnya terhindar dari kasus-kasus korupsi atau maladministrasi yang ada di tata kelola pemerintahan desa. Kita paling tidak harus paham 3 asas di dalam pengelolaan keuangan dana desa atau keuangan desa. Yang pertama apa? Yang pertama harus transparan, ya. Yang kedua harus partisipatif, dan yang ketiga harus akuntabel. Jadi ketiga asas ini yang harus dipegang, yang harus diutamakan oleh para aparatur desa di level desa dalam mengelola dana desa. Agar apa? Agar masyarakat juga tidak menaruh curiga terhadap pengelolaan dana desa yang ada di desa masing-masing. Karena melalui proses transparan ini, pemerintah desa diharapkan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat, ya, untuk ikut aktif terlibat di dalam proses pengelolaan keuangan desa. Nah, kalau sudah transparan, sudah terbuka, maka masyarakat dapat mengetahui nih, dapat mendapatkan informasi yang seluas-luasnya tentang dana desa. Jangan sampai masyarakat tidak tahu desa dapat uang berapa, kemudian digunakan untuk membangun apa, atau ada kegiatan apa yang dihasilkan dari dana desa. Nah, jangan sampai begitu, ya. Kemudian apalagi? Yang kedua tadi adalah partisipatif. Jadi memang asas yang kedua ini untuk membuka juga ruang kepada masyarakat agar terlibat di dalam pengelolaan dana desa, terutama dalam proses perencanaan. Nah, dalam proses perencanaan ini pemerintah desa sebetulnya bisa mengundang masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa atau Musrenbangdes, ya. Jadi dikumpulkan masyarakatnya, kemudian diajak berdiskusi, kira-kira desa kita butuh apa, kita harus bangun apa, misalnya kalau irigasinya belum baik misalnya, mungkin prioritas jadi prioritas utama misalnya di desa, atau bahkan misalnya jembatan penghubung antar desa misalnya belum bagus, diperbaiki, atau misalnya lain sebagainya, penerangan, ya, yang ada di desa. Jadi masyarakat bisa memberikan masukan, apa sih kebutuhan mereka, ya, apa sih yang mereka ingin kembangkan di desa misalnya, ya, gitu. Partisipatif, bukan hanya nuruti kehendak pemerintah desa saja. Pokoknya kami pemerintah mau bangun ini misalnya, tidak bisa, ya. Harus partisipatif. Dan yang terakhir harus akuntabel. Apa akuntabel? Akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan, karena ini adalah uang negara, ini uang yang harus jelas penggunaannya, walau 1 rupiah. Jadi harus jelas, karena ini akan dilaporkan, ya, akan dipertanggungjawabkan, sehingga tidak bisa kalau misalnya ada kegiatan atau proses pembangunan yang tidak dilaporkan secara administrasi kepada pemerintah level lebih tinggi di atasnya, ya. Begitu. Kemudian yang tak kalah penting, pemerintah desa juga harus memahami tahapan-tahapan dari pengelolaan dana desa. Nah, dimulai dari mana? Mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Ada 5 tahapan ini yang sangat penting di dalam tata kelola keuangan desa. Oke, jadi itu hal-hal yang penting untuk kita pahami bersama di level pemerintahan desa dalam ranah tata kelola keuangan desa atau dana desa. Nah, di bawah ini ada beberapa materi pendukung lain, silakan teman-teman bisa
membaca, kemudian memahami ulang apa penjelasan saya dan juga bagaimana proses atau beberapa tahapan yang ada di dalam pengelolaan dana desa. Oke, terima kasih banyak. Semoga kalian tetap semangat di dalam proses pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.